Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan implementasi sistem informasi akuntansi menggunakan aplikasi Mayop dalam membuat laporan keuangan. Sebelumnya, saya akan menjelaskan sedikit apa itu aplikasi Mayop. Mayop sendiri merupakan program aplikasi yang digunakan untuk mengotomatisasikan pembukuan secara lengkap, cepat, dan akurat. Saat ini, Mayop sudah banyak digunakan oleh perusahaan di Indonesia dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam menghasilkan laporan keuangan. Namun, tak sedikit perusahaan kecil yang masih menyajikan laporan keuangan secara manual. Untuk itu, kami akan mendemonstrasikan bagaimana cara membuat laporan keuangan menggunakan aplikasi Mayop. Sebelum lanjut ke tutorialnya, kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Nadifa Dwi Anastasia dengan NIM 2008103010052. Kenalkan, saya Fania Maulida dengan NIM 2008101301067. Perkenalkan, nama saya Farasa Nabil Madina, NIM 20081030301084. Perkenalkan, nama saya Tias Rosida dengan NIM 200810301114. Di sini saya akan menjelaskan tahap awal penggunaan aplikasi Mayop atau Mind Your Own Business. Pertama-tama kita membutuhkan aplikasi Mayopnya seperti ini. Kita klik. Nah, akan muncul tampilan seperti ini. Nah, dalam tampilan pertama ini akan muncul Open, Create, Explore, What's New, dan Exit. Untuk Open, ini kita untuk melihat data yang sudah kita masukkan sebelumnya. Untuk Create, kita akan membuat data baru. Untuk Explore, digunakan untuk melihat contoh-contoh data yang digunakan pada Mayop. Untuk What's New ini untuk melihat fitur-fitur atau versi terbaru dari Mayop. Untuk Exit ini untuk keluar dari aplikasi. Nah, di sini kita akan masuk ke Create karena kita akan menggunakan data dari perusahaan yang baru. Kita klik Create. Nah, akan muncul tampilan seperti ini. Kita klik Next. Nah, pada company information ini kita akan memasukkan nama perusahaan, alamat, telepon, dan email. Kita sudah menyiapkan perusahaan, yaitu perusahaan rental mobil Kencana. Langsung saja kita tulis. Untuk alamat yaitu Jalan Wahidin nomor 8 Jakarta. Telepon 0321 4567. Untuk emailnya yaitu Kencana Rental. Setelah memasukkan, kita klik Next. Nah, dalam accounting information ini kita menentukan tahun yang akan kita buat. Pada perusahaan Kencana ini tahunnya yaitu 2020, periode bulan Juni sampai Juli. Ini kita ganti 2020. Nah, untuk bulan terakhir kita ganti Juli dan awal bulan kita ganti Juni. Untuk number accounting period ini, periode akuntansi, kita pilih 12. Lalu kita klik Next. Nah, di sini ada konfirmasi apakah informasi yang kita masukkan sudah benar.
Jika sudah benar, kita klik next. Lalu di account list ini ada 3 pilihan, yaitu kita memilih poin ketiga untuk membuat akun sendiri. Setelah itu kita klik next. Nah, pada company file ini kita menentukan file nanti akan kita simpan dengan klik change, lalu tentukan kita akan simpan di data D atau E, lalu klik save. Nah, sudah tersimpan, lalu kita klik next. Nah, untuk conclusion ini kita pilih command center untuk memasukkan akun-akun dan transaksinya. Setelah itu muncul tampilan seperti ini. Kita langsung menuju ke account, lalu account list. Nah, di sini kita akan memasukkan akun-akun yang sudah kita tentukan. Pertama, kita masukkan aset. Di sini kita ganti seperti soal yang kita siapkan, yaitu akunnya. Lalu kita ganti kas di BNI. Lalu kita klik OK. Setelahnya kita ubah lagi menjadi piutang usaha. Lalu ini kita ubah juga menjadi perlengkapan. Oke. Nah, setelah kita ganti semua, untuk aset akan menjadi seperti ini, sama seperti soal yang kita siapkan, dan liabilitasnya seperti ini. Baik, di sini saya akan mencoba menjelaskan bagaimana caranya memasukkan data ke aplikasi MIOP, data ekuitas. Pertama, klik account list, kemudian cari yang equity-nya. Ini sudah saya ganti, tapi kita ulang lagi. Nomor akun sesuai dengan data yang ada di tabel ini. Nama akun juga kita akan ganti menjadi model kencana. Udah sesuai, kita ganti menjadi model kencana. Kita klik OK, begitupun dengan seterusnya hingga ikhtisar lebar lagi. Kemudian yang kedua, kita akan memasukkan income atau pendapatan. Kita akan menambahkan tabel di sini karena tidak ada tabel yang tersedia, maka kita harus mengklik new. Di situ kita kasih nomor akun yang sesuai yang ada di pendapatan. 410. Kita klik income, kemudian 410, kemudian kita klik OK. Nah, kita new akun ini kita ganti namanya menjadi pendapatan rental mobil bulanan. Pendapatan rental mobil bulanan. Oke, kita klik OK. Kemudian kita tambah lagi kolomnya karena tidak ada tersedia. Kita klik new. Order asset ini kita pilih yang income. Kemudian kita ketik nomor akunnya. Habis itu kita pilih OK. Kita klik lagi, kita ganti nama akunnya menjadi sesuai pendapatan rental mobil harian.
pendapatan rental mobil harian, kita klik OK. Selanjutnya kita ke expense atau beban, kita ganti. Kita ganti nomor akunnya 10. Kita ganti beban, kita ganti nama akunnya menjadi beban BBM. Oke. Ini kita ganti lagi menjadi beban sewa motor, nomor akunnya 620, nama akunnya beban sewa motor. Kita klik OK. Begitupun seterusnya hingga beban listrik, air, beban perlengkapan, beban iklan, beban perbaikan kendaraan, beban bunga, beban depresi mobil, dan beban depresi peralatan kantor, dan beban lain-lain, hingga dimasukkan ke dalam aplikasi MIOP sesuai cara tadi yang sudah saya berikan. Langkah selanjutnya, setelah dari akun list ini kita sudah memasukkan semua akun-akunnya sesuai dengan yang di soal. Selanjutnya adalah record journal entry atau melakukan penjurnalan sesuai dengan transaksi yang dilakukan oleh perusahaan. Soalnya pada tanggal 1 Juli kita masukkan tanggalnya ini. Kemudian kita isikan akunnya, berarti menambah modal dengan menyetorkan uang tunai sebesar 5.000. Ini dalam ribuan rupiah, jadi kas, use account, ada modal bencana sebesar 5 juta. Setelah itu kita record. Nah, kita lanjutkan ke jurnal selanjutnya. Sama tanggal 1 Juli membayar sewa bulanan yang lebih besar untuk kantor merangkap garansi mobil untuk bulan Juli sebesar 3.200 atau 3.200.000. Maka jurnalnya beban sewa kantor account pada kas, karena kita mengeluarkan kas sebesar 3.200.000. Kita record. Begitu seterusnya. 1 Juli membayar rental mobil rekanan Pak Rudi sebesar 9.000 untuk 3 bulan. Maka ini tetap ya, katanya 7 Juli maksudnya. Maka jurnalnya rental kendaraan juga dimuka pada kas sebesar 9 juta. Kita isikan sampai tanggal 31 Juli. Untuk langkah selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Saya akan melanjutkan untuk transaksi 14 yang sebelumnya dari tanggal 1 sampai 13 sudah dilakukan oleh Nadifa. Tanggal 15 Juli membayar gaji Anda sebagai staf akuntan paruh waktu untuk periode 1 sampai 15 Juli sebesar 1.200.000. Pertama kita untuk tanggalnya 15 7 2020, enter. Untuk memo adalah bayar staf akuntan paruh waktu, kemudian enter. Bayar staf akuntan paruh waktu berarti ayat jurnalnya adalah beban haji pada debit sebesar 1.200.000
dan kas di BNI pada kredit sebesar 1.200.000. Klik record. Untuk transaksi nomor 15, tanggal 18 Juli membeli bensin untuk mobil rental harian sebesar Rp650.000. Kita klik tanggalnya terlebih dahulu. Memo, kita catat beli bensin untuk mobil rental harian. Kemudian enter, yaitu beban BBM. Kita cari beban BBM diskon sebesar di debit sebesar 650. Kemudian kas pada kredit sebesar 650.000 juga. Klik record. Selanjutnya adalah transaksi nomor 16, yaitu 21 Juli membeli secara kredit perlengkapan untuk membersihkan mobil dan alat tulis kantor sebesar Rp750.000. Kita catat terlebih dahulu tanggalnya, yaitu tanggal 21. Memonya adalah beli perlengkapan secara kredit, kemudian enter. Berarti ayat jurnalnya yaitu perlengkapan. Kita cari perlengkapan. Nah, ini dia diskon sebesar Rp750.000. Enter. Kemudian kas pada utang usaha pada pada kredit Rp750.000. Klik record. Dan begitu seterusnya untuk transaksi selanjutnya. Sebelumnya saya sudah selesai untuk merecord semua jurnal. Kita bisa lihat di bagian jurnal. Ini sudah terrecord semua dari transaksi 1 hingga transaksi yang ke-31. Semuanya sudah urut dan sudah lengkap. Kita close. Dan kita bisa lihat untuk melihat neraca saldo, kita report, klik report, kemudian index to report dan trial balance, klik display. Nah, ini sudah balance dan sudah selesai. Baik, terima kasih. Sebelumnya saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.